Kita merujuk informasi lainnya. Ini terkait dengan nikah massal nih pemirsa. Nikah massal berkonsep mewah hingga menelan biaya miliaran rupiah. Kali pertama berlangsung di Surabaya, Jawa Timur. Ratusan pasangan nikah siri pun antusias selantaran mereka menganggap tak akan bisa menggelar acara semewah itu. Kita simak liputannya. Kemeriahan dan kemewahan nikah massal dengan 120 pasangan nikah siri di Surabaya berlangsung Selasa siang di sebuah gedung pertemuan di kawasan Jalan Embong, Malang, Surabaya. Dekorasi pernikahan masyarakat kelas atas seperti pelaminan yang indah dan memiliki panjang 60 meter. Para peserta bisa mendapatkan dokumen buku nikah dengan penetapan pengadilan agama serta dokumen kependudukan baru seperti kartu keluarga, KTP, termasuk akta kelahiran anak. Saya lihat ini ya amat sangat mewah ini dan megah. Teman-teman juga yang pernah menikah dulunya kayak saya, dia nggak ingin nirek, tapi rezekinya ya warga yang ikut ini ya. Mungkin tertunda perkawinannya, pernikahannya, tapi kemudian mendapatkan tambahan ini gitu. Acara menjadi kesempatan emas sebab para peserta menganggap tak akan bisa menggelar pernikahan serupa. Mulai 2002. Oh 2002. Ya, waktu itu masih nikah siri. Masih nikah siri? Berarti sudah 20 tahun Pak ya? Ya anak saya lulus sekolah itu sampai 19 tahun lebih. Atas pasangan dari Bapak Badrun Taman dan juga terus ini dapat apa aja tadi? Dengan wali Bapak Madhuri dan juga saksi Bapak Nikman dan Bapak Muhammad Suwidi. Acara ini melibatkan gabungan penyelenggara pernikahan Surabaya dengan 235 vendor dan menghabiskan biaya hingga 4 miliar rupiah. Banyaknya hiburan mulai dari musik orkestra hingga tari-tarian juga turut memeriahkan nikah massal nan mewah ini. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Ya, kita doakan semoga mereka bisa dikaruniai keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga warohmah. Amin. Sangat menggembirakan, jadi bukan cuma bagi para tamu, saya kita saja melihatnya turut happy begitu ya. Terkait dengan walimah atau perayaan ini kan juga kita dengar bahwa ini adalah sunnah menyebarkan berita baik agar tidak terjadi fitnah begitu Ustaz ya. Kalau terkait dengan adab khusus terkait dengan pernikahan massal tuh bagaimana Ustaz Islam memandangnya? Begini, saya kira baik pernikahan massal maupun tidak massal ya, itu salah satu yang diingatkan oleh Rasul SAW itu jangan berlebih-lebihan, jangan bermewah-mewahan, gitu ya. Standarnya standar masyarakat umum lah. Kalau memang kemampuannya sebatas 9, ya jangan memaksa diri untuk mengeluarkan biaya sampai 11-12, umpamanya. Kira-kira bayangannya begitu. Ini bisa dipahami dari banyak ya sabda Rasul SAW. Di antaranya beliau pernah mengatakan aulim walau bisyat, laksanakanlah resepsi atau walimah walau hanya dengan memotong seekor kambing. Kita bayangkan saja sekarang ini seekor kambing itu kira-kira cukup untuk berapa orang? Ya paling kan mungkin 20 orang lah katakan seekor kambing itu. Cukup itu kalau memang kemampuan kita hanya cukup di situ gitu. Nah, lain halnya ketika ada sponsor, ada pihak dari pemerintah atau swasta yang menyumbangkan dananya membantu keluarga-keluarga yang sudah menikah siri belum punya catatan. Nah, dananya dana dari mereka, tidak dari pasangan gitu, tidak dituntut dari pasangan. Nah, itu lain soal. Karena kalau sudah masuk seperti itu masuknya bab sedekah, bab berbuat baik karena tidak membebani. Tapi kalau si pasangan itu yang diminta harus bayar sekian, setiap pasangan harus bayar sekian karena ini ayo kita gotong rame-rame, sehingga ada pasangan yang sebetulnya tidak mampu, dia juga harus berusaha mengeluarkan biaya yang diminta tadi itu dengan cara meminjam dan lain sebagainya. Nah, itu sudah masuk ke bab yang satu tadi itu yang di luar kemampuan. Saya kira batasan-batasannya di situ ya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul tuh mengingatkan orang tua calon mempelai perempuan jangan juga meminta atau mematok mahar terlalu tinggi. Jadi dari hadis-hadis yang semacam itu kita pahami bahwa pesan yang ingin disampaikan oleh Rasul sebetulnya ya sederhana atau jangan memaksakan diri. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh lebih dari itu ya.
Karena dalam hadis yang lain, itu riwayat yang lain ditemukan ternyata Nabi sendiri membayar mahar pernikahannya dengan Sayyidah Khadijah itu banyak sekali. Onta ada yang mengatakan 40 ekor atau berapa lah. Katakan sekarang itu kalau onta kita samakan dengan sapi sekarang harganya sudah di atas 15 juta, 20 juta, 25 juta, kali 40 ekor itu sudah berapa? Itu baru mahar, belum makan bersamanya, walimahnya. Nah, tentu itu sesuai kemampuan. Nah, hanya Rasul juga mengingatkan yang penting jangan ada yang diberatkan dalam hal semacam ini. Gitu tadi seperti memungut biaya yang terlalu besar. Tapi selama ada perusahaan, ada pemerintah, ada pihak-pihak swasta yang memberi bantuan ya untuk memudahkan ini, ya itu tentu saja masuknya dalam bab sedekah, tidak harus kita anggap sebagai kemewahan yang berlebihan. Itu saya kira ya, Kak Jimmy. Baik, Ustaz.